sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Rafana dimanapun Anda berada yang saat ini sedang menonton YouTube channel Sobat Rafana. Saya Riani Nur kembali hadir. Untuk kali ini kita membawakan Islam dan Remaja dengan sebuah judul dan tentunya akan menghadirkan narasumber yang sudah tidak asing lagi, yaitu Ibu Fatma Sari SPDI MPDI. Beliau saat ini mengemban amanah sebagai Sekretaris Jurusan Dakwah di Yayan Sorong dan beliau akan menjadi orang yang memberikan penjelasan, kemudian juga memberikan pandangan atau juga ilmu baru untuk kita di hari ini. Saya sapa dulu beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Desi. Oke, baik ya Bu ya kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir lagi. Hari ini saya ingin mengangkat atau kita nih tim produksi ini ingin mengangkat sebuah judul Remaja Entrepreneur ala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini dunia remaja ini sebaiknya kan diisi dengan kegiatan yang positif ya. Benar. Kegiatan yang positif itu salah satunya yang sekarang kayaknya gampang banget untuk dikerjakan adalah dengan berdagang atau berbisnis. Karena dunia media sosial tidak bisa dipungkiri menjadi satu lahan untuk anak-anak ini ikut ambil untuk melakukan kegiatan positif tadi. Nah, kalau kita sebagai muslim, remaja Islam pastinya ada satu teladan kita yaitu Rasulullah SAW. Nah, saya pengen nih Ibu bercerita atau mungkin juga ngasih tahu kita semua nih apa saja teladan, kemudian juga nilai-nilai atau juga cara Rasulullah berdagang, karena sepanjang yang saya tahu Rasulullah ini sudah berdagang bahkan sejak sebelum remaja. Jadi udah pra-remaja udah mulai dagang nih. Nah, ini harusnya kita sebagai remaja Islam nih ngambil nilai-nilai ini nih dari teladan utama kita nih. Nah, silakan Ibu, gimana apa saja teladan yang bisa kita ambil? Terima kasih Mbak Riani. Ya, jadi kalau kita melihat masanya Nabi Muhammad SAW dari saat beliau kecil dilahirkan sudah memang dalam keadaan yatim, kemudian tumbuh kembang dengan ibunya kurang lebih 6 tahun. Setelah itu kemudian kalau kita bayangkan pada masa itu betapa terpuruknya Nabi karena masih kecil sudah ditinggalkan oleh ayah dan ibunya. Tetapi Allah tidak tinggal diam. Allah mendidik Nabi Muhammad SAW agar tetap survive, ya kan? Dari situ Nabi diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Nah, Nabi sudah belajar berdagang, berbisnis karena kakeknya Nabi Muhammad, Abdul Muthalib memang adalah pembisnis, pedagang di Mekah waktu itu. Tetapi tidak berselang lama dengan kakeknya, kemudian Nabi Muhammad SAW karena tidak berselang lama dengan kakeknya dikarenakan kakeknya meninggal, kemudian diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Dan memang kebetulan lagi Abu Thalib pamannya ini juga berdagang. Benar sekali. Dari situ otomatis dong Nabi Muhammad SAW ikut berdagang, belajar bagaimana menjadi pedagang yang baik. Dan pertama kali pada saat kurang lebih umur 12 tahun Nabi ikut dengan pamannya ke Syria untuk berdagang. Nah, di situ Nabi belajar berdagang. Nabi diberikan tanggung jawab oleh pamannya. Usia 12 tahun sudah diberikan tanggung jawab. Wah. Iya kan? Nabi ikut belajar berdagang. Kemudian dari situ kalau kita melihat Nabi bukan memulai usaha. Dia bukan mulai membangun sebuah kerajaan bisnis, tetapi beliau membangun sebuah reputasi. Sebuah image, sebuah nilai dirinya dulu. Karena dari situ mudah baginya untuk membangun sebuah kerajaan bisnis. Nah, ini penting sekali bagi remaja-remaja yang ingin mengisi masa remajanya dengan hal yang positif. Salah satunya dengan berentrepreneur, berbisnis. Bahwa kalau kita melihat dari masa Nabi, beliau tidak memiliki modal, tetapi beliau membangun sebuah reputasi yang baik. Jadi beliau itu bukan dikasih ini uang segepok nih jualan sendiri usia 12 tahun bisa jualan permen misalnya, tapi langsung
diamanahkan. Oke. Dari pamannya, dari saudagar-saudagar kaya yang di Mekah memberikan tanggung jawab kepada Nabi. Dilihat bukan dari sebulan 2 bulan, bertahun-tahun, dari umur 12 tahun sampai beliau remaja akhir. Diberikan tanggung jawab, beliau adil, jujur, tidak pernah menipu, ya, selalu apa adanya. Kemudian yang paling terpenting adalah beliau membangun image dan reputasi yang baik. Dari situ orang-orang percaya sehingga Nabi Muhammad diberi gelar Al-Amin, orang yang jujur dan dapat dipercaya. Bahkan salah satu saudagar kaya yang di Mekah yang kemudian menjadi istri beliau, Khadijah radhiyallahu anha, juga terkesima dengan Nabi Muhammad karena reputasi yang dibangun oleh Nabi yang bukan hanya setahun 2 tahun, bertahun-tahun. Itu membuat beliau kagum kepada Nabi dan menjadikannya sebagai seorang suami. Ya, jadi dari situ kita bisa melihat bahwa tidak ada alasan untuk para kaum muda remaja yang tidak mempunyai modal. Saya nggak ada modal nih untuk usaha. You bisa memulai dengan membangun citra, membangun citra diri, nilai diri dengan hal-hal yang kecil deh. Contoh misalkan you dikasih tanggung jawab sama orang tua, bisa nggak menyelesaikan atau nggak? You bisa tuntas nggak menyelesaikan, bagus enggak? Dikasih tugas sama dosen. Dari situ kan orang bisa mengenal Anda, kualitas diri Anda. Oh si A, oh dia orangnya baik, jujur, bertanggung jawab, disiplin dan sebagainya. Dari situ terbangun image reputasi yang baik, sehingga orang percaya. Dan dari situ juga Nabi Muhammad terbangun image dipercaya, amanah, jujur, sehingga tidak tanggung-tanggung saudagar-saudagar kaya yang ada di Mekah itu investasi kepada Nabi. Dari situ Nabi akhirnya berkembang usaha bisnisnya. Kita bisa belajar dari situ bahwa tidak ada alasan tidak punya modal, tetapi Anda bisa membuat modal dengan itu tadi, membangun citra diri, nilai diri Anda sendiri. Modalnya diri sendiri berarti ya. Benar sekali. Ini teladan yang nampak nyata dari Ibu sampaikan tadi, sangat menarik ya Bu ya, karena memang jangankan remaja ya, benar, yang sudah misalnya udah dewasa pun kadang-kadang mau mulai usaha itu kok rasanya nggak ada uangnya nih, membangun begini nggak bisa jalan nih karena nggak ada uangnya. Padahal sebenarnya dia harus yang pertama adalah membangun dirinya sendiri ya. Benar. Dan remaja-remaja yang ingin berkegiatan positif, salah satunya lewat berbisnis ini bisa dengan membangun dirinya sendiri, menilai dirinya sendiri ya. Iya. Nabi mulai di usia 12 tahun. 12 tahun sudah membangun image reputasi yang baik. Dan harusnya kita sebagai remaja yang kuat, remaja Islam yang kuat, menjadikan itu motivasi modal ya. Oke, yang pertama adalah dengan membangun nilai diri. Lalu yang lainnya Bu, atau ada lagi, atau itu yang paling utama? Iya, yang paling utama itu modal yang utama, sehingga Nabi terkenal sekali memiliki 4 sikap diri, yaitu jujur, sidik, amanah, fatonah. Ya kan? Dari situ sehingga mudah bagi Nabi untuk bisa mengembangkan apapun menjadi passion atau bidang kalian. Tapi ini bukan pencitraan ya Bu ya? Bukan ya? Iya. Jadi remaja yang ingin berbisnis, tingkatkan nilai dirinya. Benar. Tapi bukan mencitrakan dirinya, ya Bu ya? Bukan settingan. Iya, bukan settingan. Jadi itu sebenarnya sih Bu, kalau boleh dibilang, nanti kalau remaja ya, kalau menurut saya juga melihatnya bahwa remaja ini kan sebenarnya masih polos ya. Benar. Sebenarnya masih polos. Nah kemudian ketika misalnya sudah mengetahui bahwa Rasulullah ini seperti yang kita bilang tadi, membangun nilai diri, kemudian dia dia itu akan menjadi latihan dan jauh dari yang namanya pencitraan. Benar. Bisa jadi seperti itu ya Bu ya? Iya, karena karakter diri seseorang kan bisa melekat dalam dirinya kalau dia sering dilatih berulang-ulang. Dia bisa karena terbiasa itu tadi. Oke, dari situ akan menjadi sebuah image dirinya bahwa si A adalah memang orang yang seperti ini dan memang pantas untuk diberikan misalkan kepercayaan dan sebagainya. Jadi nilai diri penting banget untuk remaja, apalagi yang ingin membangun usaha apapun sih passionnya. Mau dia mau mengembangkan karir di entrepreneur ataupun sosial, kemudian politik, pendidikan, guru dan sebagainya, harus memiliki reputasi dan citra yang baik. Nah, ini sudah ketemu nih. Jadi kalau misalnya Anda remaja kemudian ingin mencoba berbisnis, lalu gimana nggak punya modal, bangun dong ininya,
apa namanya nilai dirinya, Benar. brandingnya kalau bahasa orang sekarang, branding diri nih dengan Benar. 4 hal yang dimiliki Rasulullah tadi ya Bu ya. Benar. Ya yang tadi sidik, amanah, fatonah dan tablik ya Bu ya. Oke. Bagaimana cara bernegosiasi, kemudian yang kan harus dengan baik, jangan sampai tersinggung, jangan sampai tidak terima, kan harus memang jangan ridho sama ridho kan, penjual dengan pembeli seperti itu. Kalau sidik kalau sidik itu kan jujur. Sidik. Kalau amanah dapat dipercaya. Kalau kemudian fatonah cerdas ya, menentukan keputusan dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah tablik, menyampaikan bagaimana kita berkomunikasi dengan klien dan sebagainya. Waduh, ini dia nih kunci yang utama adalah dengan membangun nilai diri. Sebenarnya kalau disampaikan oleh Ibu Fatmasari, sebenarnya ini bukan hanya di entrepreneur, tapi kalau memang sesuai dengan yang kita bahas hari ini, Anda remaja dan ingin berbisnis, yang utama adalah dengan membangun diri. Teladan utama dari Rasulullah seperti itu. Nah, kemudian Ibu, udah nih misalnya nih, oke lah nggak punya modal, oke lah nih aku bisa nih, saya punya bisa membangun diri sesuai dengan teladan dari Rasulullah tadi. Tapi yang namanya kita remaja misalnya atau remaja gitu kan, menghadapi jualan, misalnya udah mulai jualan atau udah mulai berbisnis gitu, tapi hangat-hangat ayam atau mungkin juga istilahnya begitu ya, atau juga mungkin kadang semangatnya naik turun nih. Terus kok rasanya males ya lagi untuk terus melanjutkan usaha misalnya. Itu apa saja yang kemudian dicontohkan kembali oleh Nabi, semangat-semangat atau kiat-kiat yang bisa kita pelajari dari sosok Rasulullah SAW ini. Nanti saya minta Ibu untuk jelasin nanti ya di sesi kedua kita. Yang pertama, kesimpulan sudah kita ambil adalah dengan membangun nilai diri atau citra diri tanpa pencitraan. Dan yang kedua nanti Sobat Ravana, narasumber kita akan saya minta untuk menjelaskan tentang apa yang bisa membangkitkan semangat seorang remaja untuk terus membangun jiwa entrepreneurnya, terus menunjukkan sisi positif atau juga kegiatan positifnya dalam berbisnis sesuai dengan panduan dari Rasulullah SAW. Pastikan Anda tetap di sini, tetap di Islam dan Remaja bersama saya dan Ibu Fatmasari sebagai narasumber kita kali ini. Yain Sorong yang telah beralih dari Stain Sorong melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2020 tertanggal 28 Februari 2020 dengan slogan harmoni dan produktivitas dalam mengembangkan 4 pilar, yaitu keindonesiaan, keislaman, kepemimpinan, dan kepapuaan. Era ini memberikan harapan baru dan semangat baru serta reorientasi dalam mengemban 3 dharma perguruan tinggi. Yain Sorong memiliki kerangka pengembangan kampus yang mengacu pada 3 dimensi kampus, yaitu kampus konvensional, kampus dunia maya, dan kerakyatan. Ketiga dimensi tersebut menjadi suatu keunggulan institusi dalam mencapai keharmonisan dan produktivitas secara lokal maupun global. Saat ini, Yain Sorong memiliki 3 fakultas dengan 6 program studi dan 1 program studi pascasarjana, yaitu Fakultas Dakwah dengan program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam dan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Tarbiyah dengan program studi Pendidikan Agama Islam dan Pendidikan Guru Ibtidaiyah, Fakultas Syariah dengan program studi Hukum Keluarga dan Ekonomi Syariah, serta Pascasarjana dengan program studi Pendidikan Agama Islam. Keberadaan Yain Sorong merupakan anugerah tersendiri bagi masyarakat di lingkungan Papua Barat, khususnya Kota Sorong sebagai perguruan tinggi negeri yang mampu mencetak lulusan unggul dan kompeten, serta menghasilkan sumber daya manusia yang mampu memajukan dan bersinergi dengan seluruh komponen pembangunan yang ada di Papua Barat. Mari bergabung dengan Yain Sorong.
Baik Sobat Ravana, kembali di Islam dan Remaja bersama saya Riani Nur, dan narasumber kita kali ini adalah Ibu Fatma Sari yang akan membahas kelanjutan dari judul kita, Remaja Entrepreneur ala Rasulullah SAW. Di sesi yang pertama Ibu bilang bahwa seorang remaja yang ingin membangun usaha tidak perlu modal materi, tapi dengan membangun nilai diri, citra diri, atau membranding dirinya ya. Lalu kemudian yang namanya modal itu akan mengikuti. Ini mencontoh dari Rasulullah. Nah, yang kemudian menjadi pertanyaan atau yang ingin saya sampaikan atau saya tanyakan kepada Ibu tadi adalah gimana caranya supaya sebagai remaja yang udah mulai bisnis, udah mulai jualan walaupun mungkin kecil-kecilan, terus udah mulai nih membangun nilai diri, tapi semangatnya masih naik turun kayak gitu. Itu ya, itu kiat-kiat apa ala Rasulullah yang bisa Ibu bagi untuk kita di sesi kedua ini? Silakan Bu. Benar. Jadi membangun nilai diri itu tidak bisa serta-merta bahwa tidak adanya dinamika dalam menjalankan sebuah bisnis ya. Pasti ada naik turunnya. Nah, dan nilai dan kredibilitas kita semakin baik apabila kita mampu move on dari dinamika yang down itu tadi ya. Contohnya bahwa kita tidak akan mungkin mampu kita tidak mungkin bisa mengetahui kemampuan kita kalau kita tidak mencoba. Nah, salah satunya bahwa pasti dalam menjalankan sebuah bisnis tidak serta-merta berjalan mulus, pasti ada naik turunnya. Nah, selama kita dalam proses dinamika itu naik turun, kita survive terus ya kan, kita mampu bangkit, itu nilai jual kita semakin tinggi atau semakin rendah? Pasti semakin tinggi. Nah, itu artinya bahwa kita jadikan sebagai motivasi. Kalau memang misalkan kita sudah down, misalkan nggak laku-laku ya, kemudian banyak saingan dan sebagainya, jadikan motivasi apa yang kurang dari bisnis saya ini ya kan. Selain membranding diri, membangun citra diri ya kan, karena citra itu terbangun kalau kita terbangun, salah satunya juga kita mampu move on dari hal-hal yang membuat kita down. Jadi kita mampu untuk selalu termotivasi gitu. Yes. Dan kalau yang saya tangkap berarti seorang remaja ini harus sadar bahwa ketika mulai kegiatan positif apapun termasuk berbisnis, yang diperlukan adalah sadar banyak tantangan ke depan gitu ya Bu? Otomatis pasti akan menemukan banyak sekali rintangan atau juga apa sih istilahnya tuh, tantangan ya Bu ya. Iya. Okay. Dan memang dia harus bisa survive terus dan tidak boleh misalkan dibully atau misalkan dijulit dan difitnah dan sebagainya, kemudian dia down dan kemudian sudahlah saya lebih baik mengalah. You harus bangkit, karena kalau you bangkit dan you survive, nilai diri Anda bertambah. Ibarat kita mau naik kelas, pasti ada ujian dong, ada tesnya itu berupa itu tadi. Misalkan you dikasih ujian berupa you down dan sebagainya, you mampu tapi you survive, nilai kredibilitas Anda semakin baik. Nilai jual Anda, nilai kualitas diri Anda semakin baik. Oh, si A meskipun dia terpuruk dan sebagainya, dia mampu. Nah, dia semakin terbangun image yang baik. Itu adalah sebuah nikmat kalau saya bilang ya, bentuk hadiah yang Tuhan Allah berikan kepada kita untuk meningkatkan, tambah membuat nilai diri kita semakin berkualitas. Oke, berarti ini kiat yang utama. Nanti ada kiat lagi yang lain Bu? Atau ini saja yang ingin Ibu sampaikan untuk kiat-kiat? Karena yang pertama ini yang saya tangkap lebih jelas dari Ibu adalah seorang remaja itu harus tahan banting. Yes. Bahasanya ya, tahan banting ketika menghadapi kegiatan atau melakukan kegiatan positif. Karena
Rasulullah pasti seperti itu juga. Iya. Ya, terbukti ya bahwa memang beliau sampai diberi gelar Al-Amin tidak mungkin mudah. Itu wow, begitu beliau diberikan gelar itu pasti melalui proses yang sangat panjang, dan tidak mungkin ritme kehidupan yang panjang itu akan mungkin baik-baik saja. Pasti ada naik turunnya, dan beliau mampu itu. Dan remaja-remaja juga harus bisa meniru ya, bahwa harus bisa mampu dan survive apapun itu. Harus tahan banting. Yes, sertakan kekuatan doa, sertakan Allah agar you bisa kuat berdiri. Tahan banting kemudian berdoa. Terus menerus berdoa ini ya. Ini supaya semangatnya nggak tiba-tiba naik, nggak tiba-tiba turun ya. Jadi tetap stabil atau tetap bisa siap sedia untuk semua tantangan ketika berdagang ya. Sebenarnya memulai usaha atau bisnis ketika remaja ini, kalau dari paparan narasumber tadi dengan contoh teladan kemudian cara untuk membangkitkan semangat tadi Bu, itu sangat pas dimulai sejak remaja ya. Benar, bisa. Karena sebenarnya tidak hanya bermanfaat untuk entrepreneur, tapi juga bermanfaat untuk bidang lainnya nanti. Tapi terkhusus entrepreneur ini memang harus sih. Saya setuju dengan yang dibilang oleh narasumber bahwa harus tahan banting ya, harus berdoa terus untuk bisa tahu bahwa tantangan itu akan terus dihadapi seperti yang dihadapi oleh Rasulullah untuk menjadi pribadi yang kita kenal seperti sekarang ini. Ya, Bu, ya. Benar. Baik, ini ada statement terakhir atau ada tambahan lagi Bu? Dan perlu diketahui memang entrepreneur ada dinamika sosial yang paling mudah. Ya kan? Kita bisa kenal orang lewat jual beli. Yang awalnya nggak kenal menjadi kenal, jalin silaturahim, ya kemudian orang bisa tahu branding atau nilainya kita lewat amanah yang dia kasih, tanggung jawab nggak kita. Barang jualannya ketika dibilang bagus, ya kan, barang jualan ketika dibilang bagus gitu kan kualitas, ya kan. Nah semuanya itu kan kalau saya bilang mudah dilakukan oleh remaja, dan memang itu bentuk latihan mereka untuk bisa membangun nilai diri. Dari hal-hal yang kecil, mulailah dari misalkan dari orang tua, atau mungkin dari dosen, atau mungkin dari siapa. Kalau you bisa membangun sebuah nilai diri yang bertanggung jawab, jujur, orang tidak akan segan-segan untuk memberikan power atau apapun itu bisa mengembangkan potensi Anda. Termasuk mendapatkan investasi. Iya, seperti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Betul sekali. Jadi penting memang. Siapa tahu ini remaja-remaja sekarang akan semakin berani untuk atau semakin dipercaya untuk mendapatkan investasi dari senior-senior kan, dari yang memiliki modal. Benar. Seperti itu ya Bu ya, ketika mencontoh dengan Rasulullah. Oke, baik Bu, ada lagi Bu tambahannya? Cukup. Yang ingin disampaikan. Baik. Ini menjadi paparan atau juga penjelasan yang utuh untuk judul kita hari ini, Remaja Entrepreneur ala Rasulullah SAW. Dimulai dari bagaimana teladan cara berdagang Rasulullah tadi adalah dengan membangun nilai diri yang akhirnya menghasilkan 4 karakter Nabi yang kita kenal sampai sekarang ya, Sidik, Amanah, Fatonah, dan Tablik ya Bu. Kemudian agar tetap semangat menjadi remaja yang bisa berbisnis adalah harus tahan banting dan tidak putus doa. Demikian ya Bu ya. Benar. Oke, ini poin yang sangat penting yang bisa kita ambil saripati dari judul yang kita angkat, Remaja Entrepreneur ala Rasulullah SAW. Sobat Ravana, saya pastinya sangat berharap Anda bisa mengambil banyak sekali manfaat yang disampaikan oleh narasumber tetap kita ini. Beliau akan, insya Allah akan terus menemani menjadi pencerah begitu ya untuk sesi Islam dan Remaja atau program Islam dan Remaja. Terkhusus kali ini Anda yang mungkin masih ragu-ragu nih, merasa nggak punya modal nih, masih muda banget, apa yang bisa mendorong saya? Rasulullah menjadi contohnya dan sudah disampaikan oleh narasumber kita, baik teladan maupun semangat Rasulullah untuk terus berkarir atau terus menunjukkan, membesarkan usahanya, minatnya di dunia bisnis atau di dunia usaha. Jadi jangan ragu-ragu walaupun masih remaja, karena Rasulullah memulainya pun di usia 12 tahun. Benar. Baik ya, terima kasih pastinya Ibu Sama-sama, untuk penjelasan, untuk ilmu yang dibagikan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, untuk saya juga untuk Anda yang menonton melalui YouTube channel kita di Sobat Ravana. Jangan lupa untuk
mengaktifkan lonceng pemberitahuan Anda agar Anda mendapatkan video-video kami selanjutnya dengan bukan hanya narasumber Ibu Fatma tapi juga ada yang lain, tapi khusus untuk Islam remaja pastinya akan ada setiap minggunya yang hadir dan memberikan ilmu baru untuk kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan dari seluruh tim produksi untuk Anda yang selalu setia menonton, selalu setia, boleh untuk membagikannya bila dirasakan bermanfaat, dan mohon maaf untuk segala kekurangan yang terjadi di hari ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya atau di judul-judul berikutnya. Tadi saya udah bilang terima kasih belum ya sama Ibu? Udah ya? Takutnya kelupaan. Terima kasih pastinya untuk narasumber, jangan bosan-bosan untuk membagi semua ilmunya yang sangat bermanfaat ya Bu ya untuk para remaja. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan judul yang lebih menarik lagi, dan Anda juga boleh komentar kalau ada tema yang ingin diangkat, boleh banget. Dan juga terima kasih sekali lagi untuk kebersamaan kita kali ini. Saya Riani Nur sebagai host pamit, dan seluruh tim produksi juga pamit beserta dengan narasumber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sayonara. Anda sedang mendengarkan Radio Arafana Institut Agama Islam Negeri Sorong.